Selamat sore semuanya para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Kembali bersama CHF dalam acara Ngobras bersama CHF. Kali ini saya punya teman namanya Alif Ananta. Beliau ABG, anak-anak milenial, anak-anak baru, datang dari kota Bogor, dari Bogor Timur tepatnya. Selamat sore Mas Alif. Selamat sore Pak HF, terima kasih undangannya udah diajak ngobras hari ini, senang banget, makasih banyak untuk semua warga Kota Bogor. Salam semangat. Terima kasih. Kita ngobrol apa aja ya hari Boleh, ini? siap Siap Pak. ya. Siap, Kita siap. coba bicara tentang Bogor, tentang anak muda, tentang apa yang akan dilakukan Mas Alif ke depan Siap, gitu ya. siap. Kalau boleh tahu, Siap. pertama kali saya ingin tahu nih, biar juga pemirsa tahu, Mas Alif itu profilnya dari mana? Apa kegiatan sekarang? Apa kerja di mana? Atau aktif di organisasi apa? Monggo Mas Alif. Siap. Jadi kalau saya ini sekarang ini kesibukan ada bekerja di salah satu perusahaan Pak di Kota Bogor. Iya. Selain itu kalau untuk organisasi saya ada sebagai ketua KNPI Bogor Timur. Oke. Setelah itu juga saya menjadi ketua RT nih Pak sekarang. Waduh, ketua RT, mantap juga. Ketua RT di Sindang Sari RT 4, RT Iya, iya, 4. Jadi bermodalkan itu ya insya Allah lah kita juga punya harapan ke depannya Pak. Mudah-mudahan terwujud lah insya Allah. Amin. Saya dengar juga aktif di partai politik. Betul, kalau partai politik insya Allah udah pasti. Saya juga sebagai ketua PAC Pak. PAC PKB, PKB Partai Kota PKB, Bogor di Bogor Timur. Betul. Wis. Betul, Jadi aktivis profesional dan juga politisi nih. insya Allah. Bisa disebut Amin. sebagai politisi Amin, kamu ya. Amin. Betul, amin, insya Allah. Apa yang membuat kamu tertarik dunia politik nih? Dunia politik ya Pak, dunia politik itu kan sebenarnya dunia yang bisa dibilang seru Pak ya. Apalagi saya juga bergabung insya Allah di partai yang sangat tepat, PKB, partai yang banyak diisi oleh orang-orang hebat, orang-orang top. Di situ juga kita bisa banyak ya memulai sesuatu kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak lah dengan cara berpolitik Pak. Kalau misalnya kalau kita ber-KNPI di aktivis ditambah dengan juga kita berpolitik, apalagi diisi dengan mentor-mentor hebat seperti Pak Heri juga, ini luar biasa lah. Makanya suatu kehormatan saya bisa bergabung di PKB, bisa menjadi ketua PAC, dimentori oleh orang-orang hebat Kota Bogor. Ya luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya harapannya sih ya bisa terus berkhidmat untuk masyarakat. Ya seperti cita-cita PKB Pak. Iya. Kan sebenarnya gini, kita berpolitik itu dalam kerangka bagaimana kita mengagregasi aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan, sebuah dorongan baik di legislatif maupun eksekutif. Itu sebagai politisi sebenarnya bagaimana semuanya juga kita mencoba untuk menyerap apa yang ada di masyarakat yang kita harus diperjuangkan. Perjuangannya kan macam-macam. Yang paling dominan sampai saat ini sih politik Indonesia itu perjuangannya memang lewat legislatif memang, lewat legislatif yang banyak memang jatahnya kan banyak kan ya. Kalau eksekutif memang kan setiap kota kan cuma satu dua. Kalau legislatif kan masih bisa lebih banyak. Kira-kira Mas Alif mau ngambil jalur apa nantinya itu? Ya. Secara pribadi memang terlibat dalam satu organisasi politik yang bergabung dengan teman-teman yang lain. Tapi secara pribadinya nanti pingin apa kan gitu ya? Kalau tujuan sih, kalau harapan, cita-cita, bukan cita-cita sih sebenarnya, juga ada dorongan juga dan juga keinginan ingin maju Pak di DPRD insya Allah melalui jalur partai PKB di Dapil Timur Tengah atau Dapil 1 Kota Bogor. Insya Allah mudah-mudahan di 2024 ini ada kesempatan untuk bisa maju, ada kesehatan, ada umur, dan juga ada banyak dorongan insya Allah ke depan. Apa yang selain dorongan dari teman-teman masyarakatnya, sebenarnya dorongan pribadinya apa yang paling kuat Ya, gitu? dorongan pribadi yang paling kuat yang pertama gini ya, apalagi saya maju di usia yang masih dibilang orang ya masih baru lah, usia yang masih anak-anak, masih dibilang di bawah umur atau dibilang anak baru kemarin, ya gak ada masalah. Cuman kan persoalannya begini Pak, sekarang banyak anak-anak muda yang bingung, mereka itu di daerah ya, di wilayah yang saya serap juga, karena sekarang
anak-anak muda itu cenderung dikesampingkan Pak, cenderung ya bukan dilupakan sih tapi tidak didengar. Sedangkan anak-anak muda ini juga teman-teman kita ini banyak yang punya pemikiran yang baik, punya tujuan yang baik, banyak juga ingin mengabdikan untuk masyarakat. Berdasarkan dari situ Pak, saya ingin maju. Oh good. Memang gini, anak muda menyuarakan juga aspirasi anak muda. Tapi juga menyuarakan yang lain. Betul, pasti. Tapi yang kita fokuskan utamanya memang anak muda buat anak muda. Betul. Itu kan penting karena kita tahu di saat sekarang jumlah anak muda, jumlah yang usia-usia milenial itu sangat tinggi sekali. Betul. Komposisinya. Betul, di Indonesia, di Bogor juga begitu. Betul. Makanya sangat membantu sekali kalau anak muda mau terjun ke dunia politik. Karena kalau anak muda punya wakilnya di dewan, tentunya kan aspirasi-aspirasi anak muda itu bisa diperjuangkan. Betul, di dewan itu. Betul, tapi saya juga mau ini, Mas Alip. Mas Alip terjun politik. Pengetahuan politiknya selama ini belajar dari mana? Hanya apa dari baca-baca buku apa aja yang sudah dibaca gitu ya, atau dari tayangan-tayangan film politik kan ada juga. Selama ini udah bagaimana cara secara teori politiknya belajarnya gimana Mas? Kalau teori politik Pak, kalau teori politik yang pasti saya pernah terjun langsung sebagai salah satu tim pemenangan lah ya di beberapa daerah. Selain itu dari praktisinya dari almarhum bapak saya sendiri. Dan yang ketiga ya ini tontonan Ngobras ini yang membuat pengetahuan politik itu semakin semakin terbuka, semakin kita membuat wawasan tentang politik itu nggak seperti yang dipikirkan anak-anak muda zaman sekarang Pak. Banyak kan anak-anak muda bilang politik itu apa sih gitu kan, cenderung apatis. Tapi dengan ya bagusnya tontonan-tontonan seperti ini tuh ya membuat jiwa anak muda itu semakin terbuka, wawasannya semakin terbuka, dan mudah-mudahan mereka itu sadar akan politik Pak, karena politik bukan begitu saja. Banyak yang bisa kita dapatkan dari politik ini. Pengaplikasiannya juga banyak yang bisa kita lakukan lewat jalur politik. Begitu Pak. Tapi memang ini Mas Alip kan dalam ke depan juga untuk memperkaya kita. Betul. Kan tentu harus banyak belajar juga, banyak bacaannya. Sejarah-sejarah politik tokoh-tokoh kita kan gitu ya, buku-buku politik. Kalau yang lebih jauh buku-buku pembebasan dan sebagainya. Juga ada Mas Alip kalau mau belajar ini juga bisa misalnya dalam buat tontonan ya. Pernah ini nonton film-film politik yang bertema politik misalnya di Netflix. Misalnya Cut of House, House of Cut ya. House of Cut atau The Silent Survivor. Atau apa namanya Crown. Betul. Nah, itu yang di Netflix kan ada tuh cerita bagaimana cerita politik di Amerika atau yang di United Kingdom itu kan juga ya, bisa mempenambah wawasan kita. Betul. Tapi juga di di film-film Indonesia sudah ada yang bertema politik kan? Betul, sudah lumayan banyak sih sekarang. Apa aja coba ini yang kalau untuk ke film sih saya sebenarnya nggak terlalu banyak Pak ya kalau yang untuk ke arah-arah film-film politik. Cuman memang kalau berdasarkan pengalaman Pak ya, memang saya lebih banyak terjun langsung gitu Pak. Betul. Kalau film sejujurnya memang kurang gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Memang banyak cara untuk lebih meningkatkan kompetensi kita di bidang politik, kepengetahuan kita dalam politik, bisa dalam bacaan buku yang sudah banyak beredar, bisa dalam bentuk tontonan-tontonan yang mencerahkan, dan atau yang paling bagus memang praktek kan gitu ya. Praktek politik, apalagi Mas Alip juga cerita tadi sempat jadi tim sukses pilkada, tim sukses lain. Tim sukses itu kan juga bagian dari pengalaman kita selama empiris bagaimana memenangkan suatu pertarungan kan gitu ya. Sama nanti Mas Alip dalam konteks misalnya maju pileg, kan harus juga dibutuhkan strateginya apa kan gitu ya. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Mas Alip? Ya, strategi yang udah pasti kita harus melakukan pendekatan kepada semua unsur elemen masyarakat yang sudah wajib kita lakukan. Yang kedua juga selain itu juga kita harus mempersiapkan mental, mempersiapkan juga ya
kurang lebihnya mungkin amunisi apa ya harus, dan selain itu juga insya Allah lah kita juga harus banyak juga mendengar Pak kalau sekarang ini Iya. kan, karena masyarakat itu sudah cenderung bosan karena dianggapnya itu pemilihan itu hanya sebatas ya pemilihan saat itu, kedepannya selesai, tapi kita harus lebih banyak mendengar dan juga mengaplikasikan apa yang diinginkan masyarakat. Si amunisi apa itu? Buat apa amunisi? Amunisi ya kan, perjalanan kampanye ini kan tidaklah sebentar dan tidaklah juga murah gitu Pak ya. Jadi memang adalah kita harus apa aspirasi masyarakat yang bisa kita bantu, dan juga misalnya perjalanan juga kan tim sukses juga kita perlu anggaran kan untuk misalnya untuk ya banyaklah ATK dan yang lain-lainnya Pak. Apakah masih perlu kayak money politik atau apa? Money politik kalau saya pikir udah nggak perlu lah Pak, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan kita harus berkomitmen lah, kita harus buang itu namanya politik uang, karena politik uang itu menurut saya juga nggak mendidik Pak, karena politik 4-5 tahun ini kan harusnya kita berpikir bagaimana mencerdaskan masyarakat, bagaimana kita mengikat komitmen bersama masyarakat. Kalau misalnya punya perwakilan yang baik, pasti perwakilan itu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya juga itu terkonfirmasi. Betul. Dari tulisannya bukunya Burhan Muhtadi. Iya. Buku itu dia hasil disertasinya sih. Dia melakukan penelitian terhadap money politik. Ternyata money politik itu kecil dampaknya. efektivitasnya. Dia efektif cuma dia menghitung nggak nyampe 10% Betul, itu. Pak. Misalnya nyebar 100 dia cuma nggak nyampe Iya. 10% Terus kata sampai Burhan segitu. Muhtadi. Kan percuma saja kan gitu. Betul. Makanya juga yang harus dilakukan bagaimana kita terus melakukan edukasi positif, kampanye sehat, kampanye baik gitu kampanye kan. baik. Betul. Stop money politik dan lain sebagainya. Karena memang betul Pak, di beberapa sekali juga kita nggak munafik, kita buka-bukaan di sini kalau misalnya kita menjadi tim sukses, efektivitas penyebaran yang namanya money politik itu nggak signifikan Pak. Jadi signifikan ya. uang yang dikeluarkan oleh salah satu calon nggak nemu hasil suara yang ditargetkan atau dimaksud. Jadi ya sayang lah, dibanding itu ya lebih baik kita melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Itu aja sih Pak. Iya memang banyak penelitian ya. Betul. Banyak penelitian itu, banyak survei menyatakan begitu. Betul. Cuma kan gini, situasi di masyarakat beberapa pemilu kemarin itu kelihatan dalam tanda kutip sangat liberal sekali. Betul, ya, sangat liberal betul. sekali. Betul. Antar sama-sama partai politik yang sama Partai yang sama. juga bisa saling sikut. sikut, Iya, betul. saling kampanyenya juga bisa saling tumpang Saling tindih tumpang gitu. tindih, betul. Ini kan juga menjadi pemikiran buat kita semua politisi-politisi muda yang masih punya harapan memandang politik Indonesia itu dengan baik. Bagaimana seharusnya kan gitu ya? Betul, Pak. Apakah itu terus dilanjutkan tradisi-tradisi politik seperti itu, budaya-budaya politik seperti itu, apakah harus diteruskan atau gimana Mas Andi? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, yang seperti itu harus kita tinggalkan kan Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita mengeluarkan suatu kos yang besar untuk melakukan money politik, apakah tidak ada kecenderungan untuk kita mengembalikannya Pak? Efeknya kan ke masyarakat lagi, dan masyarakat juga ibarat kata kita bayar, mereka sudah dibeli hak suaranya sama kita kan. Jadi untuk ke depan 5 tahun ke depan ya apakah mereka masih pantas gitu minta sama kita? Pasti kan dilupakan gitu. Daripada kita cuma sekali beli dengan nominal yang nggak seberapa, lebih baik kan kita mengikatnya dengan komitmen, tapi jangka panjang 5 tahun ke depan ada apa-apa insya Allah kita bantu, kita support, kita punya aspirasi, kita ada reses, semua bisa kita bagikan turun ke semua. Memang ini tantangan cukup berat bagi politisi-politisi baru sekarang gitu. Karena sudah beberapa periode kemarin sudah bukan tercemar dalam konteks udah terkonfirmasi budayanya udah agak beda gitu ya. Gimana kita menggiring lagi masyarakat supaya masyarakat itu memilih kita karena mungkin ideologinya sama, gagasannya yang ada pada diri kita diterima oleh masyarakat dan masuk akal, atau kebaikan kita kan gitu ya. Bukan karena hanya amplop atau apa kan gitu ya. Itu langkah-langkah apa nih Mas Adip untuk menyadarkan semua ini gitu ya. Memang berat Pak, tantangan hari ini sangat luar biasa berat, karena ya beberapa kali saya turun juga wilayah ke masyarakat juga, memang masyarakat itu pasti akan menanyakan masalah yang seperti itu tadi. Ada uangnya enggak, ada amplopnya enggak, males kalau nggak ada uangnya, nggak ada amplopnya. Cuman sekarang kan kita begini Pak, kenapa memang target
kami, target saya khususnya sebagai anak muda, ya kita punya perkumpulan juga lah, kita punya anak-anak muda di wilayah, apalagi saya juga sekarang enaknya ya di RT gitu kan Pak. Saya bisa banyaklah kawan-kawan Big R, banyak kawan-kawan Karang Taruna di wilayah yang punya harapan misalnya. Sebenarnya mereka simpel sih Pak. Mereka sekarang itu malah mencerdaskan begini, ada uang ambil, tapi jangan pilih calegnya, karena percuma mereka pilih, mereka nggak akan mendapat apa-apa ke depannya Pak. Dibeli hak suaranya kan. Selain itu juga kita tanamkan lah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti kayak misalnya kita membangun komunitas muda di wilayah berbasis agama, berbasis sosial, dan itu yang mengenal mereka Pak. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu terdekat dengan komitmen sih. Kalau komitmen kita kuat dengan mereka dan kita berjalan, insya Allah mereka pasti akan memberikan feedback yang baik buat kita. Iya, sebenarnya kan aspirasi kita itu kalau masalah misalnya ada di dewan, kan fungsi sebagai dewan kan paham ya, fungsinya kan ada tiga ya, secara umum kan ada tiga, legislasi, pengawasan, sama anggaran. Nah, kalau kita punya itu yang ada melekat pada anggota dewan kan, punya kekuatan itu. Kalau ada pikiran-pikiran kan diperjuangkannya lewat situ. Tapi ada satu lagi sebenarnya, cuma nggak tertulis, yang fungsi keempat itu fungsi representatif, arti fungsi dapil ya, fungsi representatif itu fungsi kita harus juga perjuangkan dapil kita kan gitu ya. Apa yang akan diperjuangkan yang paling pokok nanti misalnya? Iya, kalau misalnya yang mau diperjuangkan sih masalah di Bogor Timur ini, khususnya kalau saya maju di Bogor Timur Tengah Pak ya. Bogor Timur Tengah ini adalah dua wilayah yang cukup besar dalam bidang pariwisata dan jasa Pak. Iya. Sedangkan yang kita sayangkan hari ini itu di Bogor Timur dan Tengah ini masih banyak pemuda, khususnya pemudi, yang belum mendapat kelayakan atau mendapat juga pekerjaan yang layak gitu di wilayah kami Pak. Jadi keinginan saya juga mendorong untuk misalnya membuka apa ya, para investor-investor itu sadar Pak bahwasannya janganlah maksudnya di Bogor Timur ini, di Bogor Tengah ini melupakan anak-anak mudanya Pak. Karena anak-anak muda di wilayah kami ini khususnya anak orang-orang yang sangat ibaratnya kreatif juga dan cenderung ditinggalkan sih Pak kalau kita lihat. Makanya kita pengen mendorong beberapa teman-teman kita juga untuk misalnya ada kegiatan yang bisa kita dorong lewat dewan. Iya. Ada kayak misalnya ada Kampung Perca, itu juga kan saya di situ termasuk salah satu apa ya, pengurusnya lah Pak. Jadi kan memang ini suatu kegiatan yang baik, tapi kan tidak ada perhatian lebih dari pemerintah. Iya. Sedangkan di situ bisa menghasilkan perputaran uang yang luar biasa untuk para pemuda. Jadi tadi saya kutip ada kurang perhatian dari pemerintah. Sebenarnya selama ini gimana sih pemerintah Kota Bogor nih? Pemerintah Kota Bogor sebenarnya sih ya baik lah Pak, maksudnya bagus dalam artian, tapi terkadang memang ada beberapa hal yang banyaklah dilupakan Pak. Maksudnya peran-peran pemuda ini bisa dikatakan bisa dihilangkan Pak, atau misalnya dikesampingkan. Sedangkan memang kalau misalnya kita harus berkata jujur ya, memang peran pemuda di wilayah itu sangat signifikan Pak. Ada apa-apa mereka yang turun, ada pekerjaan apa juga mereka juga siap bantu. Dan gini, Mas Alif kan Tengah Timur ya. Betul. Tengah itu kan masuk di jantung kota ya. Jantung kota. Tapi pernah nggak Mas Alif memetakan wilayah di sekitar jantung kota ini? Coba Mas Alif geser dikit berapa ratus meter dari pusat kota itu, ya. Udah ada itu kawasan-kawasan kumuh gitu, kawasan padat itu. Betul. Gimana tuh? Nah itu Pak yang kita sayangkan gitu ya. Kota Bogor ini kan sebenarnya kota yang nggak terlalu besar lah, kota yang berbasis dengan pariwisata dan jasa. Sebenarnya kalau misalnya kampung-kampung kumuh itu misalnya, ya itu tadi Pak, kurangnya perhatian dari pemerintah itu memang sangat ya nyata gitu kan. Kenapa daerah-daerah samping, daerah-daerah ujung itu bisa dibangun, bisa dipercantik, tapi kenapa kawasan jantung kota khususnya, apalagi yang kampung kumuh, kenapa nggak dirapihkan gitu kan? Itu kan yang kita sayangkan Pak. Sedangkan di sini juga sekarang Kota Bogor ini kan tempat bermukim Bapak Presiden kan. Iya. Bapak Presiden sudah bermukim di Istana Bogor. Ya seharusnya sih ada peningkatan lagi sih Pak dari sisi-sisi. Iya, coba dari istana iya, geser ke Paledang, turun bawah betul, atau di Sempur bawah, Sempur bawah, atau di mana gitu. Banyak, ya Pak, iya. Itu yang kita sayangkan, kebun kelapa atau di
Kujang bawah itu juga. Sukasari itu apa Bangka. Itu Itu kan kawasan padat gitu ya. itu gimana ya strateginya ya pemerintah kota sekarang ya? Nah, kalau itu saya Kok nggak nggak tahu, ini Pak. ya? Kalau strategi pemerintah kota saat ini saya juga masih nggak ngerti, Pak. Kenapa wilayah-wilayah yang ada di ujung-ujung wilayah itu dipercantik, sedangkan pusat kota ini cenderung dilupakan. Itu sih, Pak, yang Pernah yang nggak saya- Mas Alif jalan-jalan itu ya? Sering, Pak. Begitu padatnya, Betul. begitu nggak ada ruang Nggak terbuka ada di ruang situ. terbuka di situ. Misalnya orang hajatan aja pakai gang, pakai betul, jalan tutup itu. jalan, betul. Itu Nggak, yang ada nggak terpikirkan itu di pemerintah kota itu gimana caranya buat interaksi warga, betul. ada Untuk bebasin atau berolahraga, apa, betul. atau gimana calon dewan ini bisa nggak memperjuangkan itu ke depan? Nah, insya Allah Pak, ya mudah-mudahan, apalagi kalau saya memang insya Allah kita bergerak bersama para pemuda dan pemudi, kita ingin sama-sama mensuarakan bahwasanya memang ruang terbuka hijau ataupun fasum, fasilitas umum Tempat itu, interaksi warga tempat itu ya? interaksi warga itu harus kita dorong, Pak. Karena kalau enggak ya kasihan, Pak, masa ada orang misalnya nih anak kecil main bola di pinggir jalan, kalau ketabrak gimana coba, Pak? Iya. Siapa yang mau tanggung jawab? Sedangkan memang itu kesalahan mereka. Sedangkan mereka juga kan butuh tapi ruang-ruang seperti itu. Yang itu yang kita sayangkan, Pak. Padahal dulu PKB itu sangat menyuarakan itu, PKB Betul, Kota Bogor, betul. untuk bagaimana membangun interaksi warga tiap RW gitu ya. Betul, Pak. Cuma kan ya kekuatan PKB masih kecil ya, mungkin nggak terlalu ini, kecuali kita punya wali kota atau wakil wali kota mudah-mudahan, kan Pak, gitu. 2024 kalau dewannya kita jadi satu fraksi, insya Allah PKB harus punya wali kota, insya Allah. Jangan hanya satu fraksi, harusnya Lebih lah. pimpinan, Pimpinan, jadi betul, pimpinan betul. dewan Harus gitu menang ya. lah, insya Jadi Allah. harus 3 besar, gimana Siap, caranya siap. sih sehingga kita bisa Betul. punya otoritas yang Otoritas yang lebih. cukup, yang Betul. kuat kan itu. Siap, insya Allah, Pak. Heeh. Pokoknya ya memang berdasarkan ideologi itu ya kita harus, maksudnya bersama, apalagi saya juga sudah mengikrarkan diri insya Allah bersama PKB sama-sama kan membuat perubahan, Pak, di Kota Bogor, insya Allah, amin. Iya. Oke. Terima kasih Mas Alif. Siap, Bintang makasih sore banyak yang undangannya. cukup singkat tapi Tapi padat. padat dan seru. Seru kita coba membedah bagaimana situasi Kota Bogor di sisi pemuda. Mas Alif ini katanya mau nyalek nanti Amin. menjadi dewan Amin. untuk bisa memperjuangkan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di aspirasi teman-temannya, apa yang ada di aspirasi warganya. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Amin ya Allah, amin. Makasih, Pak. Berjuang. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode yang lain dengan tamu atau teman-teman yang lain yang mau kita buka diskusi bersama atau ngobrol bersama dengan asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.